Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Al-Fatihah. Di sini saya akan menjelaskan tentang lembar kerja unjuk keterampilan karirmu dari sesi yang kelima. Yang pertama yaitu ada modul pembelajaran. Saya mengambil pembelajaran biologi kelas 11 dengan materi sel. Tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, siswa dapat menjelaskan sejarah penemuan sel dan teori tentang sel dengan tepat. Kompetensinya menjelaskan sejarah penemuan sel dengan teori tentang sel. Tujuan pembelajaran yang kedua, siswa dapat menjabarkan kisaran ukuran sel dengan benar. Kompetensinya menjabarkan kisaran ukuran sel. Tujuan pembelajaran yang ketiga yaitu siswa dapat membandingkan struktur sel prokariotik dan sel eukariotik dengan tepat. Kompetensinya yaitu membandingkan struktur sel prokariotik dan sel eukariotik. Yang C yaitu profil murid. RPP ini ditujukan untuk siswa-siswi MA kelas 11 IPA yang usianya antara 16 sampai 17 tahun dengan karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, minat. Terdapat 13 siswa suka bermain sepak bola, 5 siswa suka membaca buku, dan 7 siswa suka bermain bulu tangkis. Yang kedua, cara belajar. Terdapat 10 siswa suka bermain kuis saat proses belajar. 7 siswa suka menonton video yang disajikan guru saat pembelajaran, dan 8 siswa lainnya lebih suka belajar menggunakan buku pelajaran. Tentang karakteristik biologisnya, yaitu semua siswa kelas 11 IPA memiliki fisik yang sehat dan lengkap, yaitu dibuktikan dengan keadaan fisik yang normal dan tidak terdapat siswa yang menggunakan alat bantu melihat ataupun mendengar dalam pembelajaran. Dari 25 siswa, terdapat 13 siswa laki-laki dan 12 siswa perempuan. Untuk karakteristik kognitifnya, kemampuan kognitif yang dimiliki siswa kelas 11 IPA bervariasi. 7 siswa memiliki kemampuan kognitif yang tinggi dan 12 siswa memiliki kemampuan kognitif yang sedang. Sedangkan sisanya kurang lebih 6 orang siswa memiliki kemampuan kognitif rendah. Yang terakhir tentang profil murid yaitu karakteristik sosio-emosional. Semua siswa kelas 11 IPA memiliki hubungan pertemanan yang baik, namun ada beberapa siswa perempuan yang lebih senang berkelompok. Yang D yaitu bukti dan asesmen pembelajaran. Aktivitas pembelajaran akan diukur melalui asesmen pembelajaran. Yang pertama yaitu ada asesmen sumatif. Siswa akan menjelaskan gambar sel yang disajikan di depan layar proyektor. Bentuk evaluasinya yaitu rubrik penilaian. Asesmen yang kedua yaitu formatif. Siswa diberikan tugas tertulis menggunakan aplikasi Google Form pada materi sel. Bentuk evaluasinya pedoman penskoran. Asesmen yang ketiga yaitu formatif lagi, yaitu siswa membuat mini riset mengenai sel tumbuhan. Untuk evaluasinya yaitu rubrik penilaian dan asesmen pembelajaran yang terakhir yaitu diagnostik. 1. Siswa diminta untuk mengerjakan pretest tentang sel melalui Google Form. Bentuk evaluasinya pedoman penskoran dan diagnostik yang kedua yaitu siswa diberikan angket untuk memberikan evaluasi selama proses pembelajaran sel berlangsung. Bentuk evaluasinya pedoman wawancara. Yang terakhir yaitu materi belajar. Pada materi belajar, topik yang pertama yaitu penemuan sel dan teori tentang sel. Aktivitas pembelajarannya yaitu yang pertama, memberikan instruksi kepada siswa untuk mengamati gambar yang disajikan guru, termasuk dengan pembelajaran asinkronus, yaitu gambar dikirim melalui grup bahasa belajar kelas tanpa batasan. Tautan bahan ajarnya WhatsApp, durasinya 10 menit. Aktivitas yang kedua masih pada topik yang pertama yaitu siswa diminta untuk mencari teori-teori yang diungkapkan oleh para ilmuwan. Bentuk pembelajarannya yaitu sinkronus, tatap muka melalui Zoom kelas. Materi
bahan yang ajar yang digunakan itu Zoom kelas dengan durasi 30 menit. Topik yang kedua yaitu tentang kisaran ukuran sel. Aktivitasnya siswa diminta untuk melakukan pengamatan ukuran sel tumbuhan melalui mikroskop. Pembelajarannya secara sinkronus, yaitu tatap muka dalam kelas laboratorium, dan ajarnya kelas laboratorium, durasinya 120 menit, agak panjang karena merupakan praktikum. Dan topik yang ketiga itu ada tipe sel. Aktivitasnya, siswa diberikan instruksi untuk mengamati perbedaan tipe sel prokaryotik dan sel eukaryotik. Ini termasuk dengan asinkronus karena gambar yang disajikan guru melalui Google Jamboard. Linknya sudah ada, durasinya 30 menit. Aktivitas yang kelima dari topik ketiga ini ada siswa diberikan kesempatan untuk mengkonsultasikan hasil laporan pengamatan tentang sel tumbuhan secara langsung kepada guru, termasuk dengan sinkronus karena konsultasi kelompok dalam pertemuan kelas Zoom secara bersamaan dan bergantian. Hmm, dan ajarnya itu aplikasi Zoom secara 60 menit. Dan aktivitas yang keenam yaitu siswa mengirim hasil laporan dalam bentuk PDF, termasuk dengan asinkronus karena pengirimannya itu durasinya lama, yaitu 5 hari, melalui Google Form. Dan ajarnya yaitu tautan sudah tertera. Yang terakhir yaitu referensi belajar. Saya ambil dari buku Biologi SMA kelas 11, dan ini ada beberapa link dari Jamboard dan Google Form. Google Form. Sudah, terima kasih. Sekian pemaparan dari unjuk keterampilan saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.